Semuanya. Dari kecil. Semuanya berbenci sudah. Karena kesalahpahaman. Firman Tuhan bilang kalau kita benci orang sama dengan bunuh orang. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya begini, saya menciri Pak Gembala, Pak Welianus. Pak Welianus ini sudah mati dan ada di hati saya. Secara rohani, sekalipun Pak Welianus pelayanan keliling Indonesia. Dia hidup. Tapi ketika saya benci dia, hukumnya dia mati di hati saya. Ini sama dengan saya pelihara mayat. Saya benci satu hari mayat di hati saya. Saya benci 3 hari. 3 hari mayat di hati saya. Mayat kalau sudah 3 hari sudah bengkak, sudah bau, mulai berair. 5 hari sudah hitam. Kalau kami pergi pelayanan di tempat bencana alam, mengerikan lihat itu mayat-mayat. Apalagi sudah 1 minggu. Lalu kalau banyak korban jiwa, ada virus di mayat-mayat itu. Makanya harus disemprot. Makanya saudara, orang yang punya kebencian sama dengan pelihara mayat di dalam hatinya. Dan ini lebih gawat dari virus yang ada di dunia, termasuk virus corona. Kalau virus corona, dia hidup di tubuh kita. Atau virus yang ada di dunia ini, kita mati masuk surga. Tapi kalau virus mayat di dalam hati kita punya kebencian. Walaupun kita rajin doa, walaupun kita baca firman, walaupun kita melayani, firman Tuhan bilang tidak akan mendapat hidup yang kekal. Virus ini bukan hanya membawa kematian, tapi membawa kepada kematian kekal, masuk neraka. Nah, saya benci. Ini saya benci 1 orang, 1 mayat. Kalau saya benci 1 keluarga dari Pak Weli, Pak Gem, keluarganya mungkin ada 4 orang. Saya benci 4 mayat. Saya benci 1 suku, orang Sulawesi misalnya. Berapa banyak orang Sulawesi? Berapa banyak mayat di hati saya? Sebab itu saudara, mengampuni bukan menolong orang yang kita benci, tapi menolong diri kita. Mengampuni sama dengan mengeluarkan mayat-mayat di dalam hati. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, jangan pelihara mayat. Haleluya. Karena saudara, ini kan komunitas. Main musik aja bisa bilang D, C, D. Saya yang keyboard, kau yang maju. Tapi saya juga akan dengar D. Ya udah, kau yang melayani, keluar deh. Langsung pelihara mayat. Saudara, gini, belajarlah hidup dalam sistem kerajaan Allah. Ya, saudara mengerti dan saudara belajar memaklumi. Jangan masukin di hati, jangan mudah tersinggung, sakit hati, berantem. Saudara, gini, kenapa ada komunitas? Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang paling banyak berantem di dunia ini siapa? Suami istri. Betul. Masih pacaran aja udah berapa kali berantem, apalagi nikah. Yang kedua yang paling banyak berantem di dunia ini menurut survei Michael Ponero, survei saya. Yang kedua yang paling banyak berantem di dunia, orang tua dan anak dan orang tua. Yang ketiga kakak adik. Yang keempat sahabat terdekat. Yang kelima tetangga. Yang keenam orang gereja. Nggak mungkin kita berantem sama orang yang di jauh sana. Kita berantem sama orang yang ada di dekat dengan kita. Kenapa? Tuhan berbicara dan ingatkan saya, kita ini kan anggota tubuh. Amin. Saudara, saya ini lagi bicara, ini ada sariawan di sini sudah. Ya, ini udah pikul salib saya. Ya, gara-gara makan gorengan. Bukan gorengan. Ini, ya, waktu tergigit. Jadi saya itu menggigit ini, bibir. Makan gorengan, jadilah dia. Saudara, lidah juga itu dekat dan yang paling aktif. Siapa yang tidak pernah tergigit lidahnya, angkat tangan. Semuanya kita pernah kan? Saya coba renungkan dan cari tahu siapa yang salah. Apakah gigi yang terlalu cepat menutup sebelum lidah masuk? Atau lidah yang terlambat masuk? Gigi seharusnya sudah harus menutup. Entah siapa yang salah.
memerintahkan anggota tubuh yang lain menyakiti anggota tubuh yang lain yang adalah satu tubuh. Amin. Kita nggak akan perintahkan tangan pukul kepala kecuali kita begini atau lagi emosi. Saya pelayanan orang gila, mereka siksa badan mereka. Udah digaruk-garuk, udah, aduh. Kami doakan mereka, Tuhan tolong. Karena ada gangguan. Kalau kita sadar nggak mungkin. Tapi sudah lihat kita sadar